Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan lagi. Dan kali ini firman Tuhan terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memimpin, Engkau menolong kami dalam merenungkan firman-Mu. Baik hamba-Mu yang memberitakannya dan sidang jemaat Tuhan yang mendengarnya, kami dapat diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan tentang firman Tuhan, yaitu tentang pemulihan Petrus. Bagaimana Yesus memulihkan Petrus. Mengapa Petrus perlu dipulihkan, Saudara? Sehingga kita kalau mau membicarakan tentang pemulihan, kita perlu membicarakan terlebih dahulu tentang kegagalan yang dialami oleh Petrus. Bapak Ibu Saudara, kegagalan apa yang pernah dialami Petrus? Kalau kita memperhatikan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-31 mengatakan, "Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku." Lalu responnya Petrus di dalam ayat yang ke-33, Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus mengatakan biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Yesus, tapi Petrus mengatakan, "Aku sekali-kali tidak." Petrus menunjukkan komitmennya. Dia mengklaim bahwa dia lebih mengasihi Yesus daripada murid-murid yang lain. Namun, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kisah selanjutnya, di dalam Matius pasal 26 ayat 56, apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap di Getsemani, di Taman Getsemani? Semua murid-muridnya meninggalkan Yesus, termasuk Petrus. Bahkan, saudara-saudara, Yesus bernubuat bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan hal itu terjadi, digenapi, di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali.
Bapak Ibu Saudara, kegagalan Petrus adalah dia gagal untuk menunjukkan komitmennya. Komitmennya untuk mengasihi Yesus, komitmennya untuk tidak meninggalkan Yesus. Tapi kenyataannya Petrus meninggalkan Yesus, bahkan menyangkali Yesus. Itu kegagalan Petrus. Nah, apa pengaruh kegagalan Petrus tersebut, pengalaman Petrus tersebut terhadap kehidupannya, terhadap panggilannya? Sangat berpengaruh. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Petrus bersama dengan teman-teman yang lain mengambil keputusan untuk kembali menjadi nelayan, kembali kepada profesinya sebelumnya. Ini berdampak, kegagalan Petrus sangat berdampak pada panggilannya, pada pelayanannya, bahkan dalam kasihnya kepada Yesus pun juga berdampak. Saudara, itu sebabnya kenapa Petrus perlu dipulihkan. Sesudah Yesus bangkit dari kematian, Yesus berdiri di danau Tiberias dan dia berkomunikasi dengan murid-murid. Dia melakukan sesuatu kepada mereka, dan setelah kita tahu ceritanya, setelah Yesus mengajak mereka sarapan dan sesudah itu Yesus bercakap-cakap secara khusus, secara pribadi dengan Petrus. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, pendekatan Yesus untuk memulihkan Petrus adalah dia melakukan percakapan secara khusus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sekarang mari kita lihat bagaimana percakapan Yesus bersama dengan Petrus. Kalau kita memperhatikan, ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan perhatian kita. Yang pertama pada caranya Yesus memanggil Petrus. Yesus di dalam ayat yang ke-15 mengatakan, Simon anak Yohanes. Saudara, Yesus memanggil nama aslinya Petrus, yaitu Simon. Bahkan dia menambahkan di belakangnya nama bapaknya, atau menyebut nama bapaknya, Simon anak Yohanes. Saudara, apakah ini caranya Yesus memanggil ini sudah biasa dilakukan? Kelihatannya sesuatu yang tidak biasa. Mengapa itu dilakukan? Kesan saya, Yesus ingin menarik perhatian Petrus untuk memperhatikan apa yang akan dikatakan Yesus, untuk menarik perhatian tentang apa yang akan ditanyakan oleh Yesus. Di caranya Yesus memanggil Petrus dengan sebutan Simon anak Yohanes itu menarik perhatian. Yang kedua, Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama, walaupun ada perbedaan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 15, 16, dan 17, Yesus bertanya yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Bedanya, di ayat 15, Yesus bertanya lebih lengkap. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Kita membahas terlebih dahulu, saudara, siapa yang dimaksudkan mereka ini? Kita bisa menafsirkan mereka ini bisa artinya teman-teman atau murid-murid Yesus yang lain. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari murid-murid yang lain? Atau kata mereka bisa artinya
pekerjaan. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaanmu? Karena konteksnya di sini, Petrus memilih kembali kepada profesinya, kepada pekerjaannya yang lama, yaitu menjadi seorang nelayan. Bapak Ibu Saudara, dari ketiga pertanyaan itu, Petrus menjawab secara konsisten bahwa dia mengasihi Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, setiap kali Petrus menjawab pertanyaan Yesus, setiap kali Petrus menunjukkan komitmennya untuk mengasihi Yesus, maka setelah itu Yesus memberikan pesan, gembalakanlah domba-dombaku. Baik di ayat 15, 16, 17 sama. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan, khususnya pesan di ayat yang ke-16, itu kalau diterjemahkan artinya, rawatlah domba-dombaku, peliharalah domba-dombaku. Kalau di ayat 15 dan 17, berilah domba-dombaku makan. Sehingga ada hubungan antara Petrus menyatakan kasihnya kepada Yesus dengan tugas-tugas penggembalaan yang dipercayakan kepadanya. Ada hubungan, ada kaitannya. Kalau Petrus menyatakan bahwa dia mengasihi Yesus, maka secara moral dia juga akan siap untuk melakukan tugas yang dipercayakan oleh Yesus, yaitu merawat domba-domba atau memberi makan domba-domba. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal lain di luar percakapan ini yang saya amati, bahwa Yesus bertanya tentang apakah Petrus mengasihi Yesus, dan Petrus juga menerima tugas. Setelah dia menyatakan mengasihi, dia menerima tugas untuk melayani domba-dombanya Tuhan. Apakah itu merawat, apakah itu memberi makan. Tetapi yang tidak dibicarakan di sini, yang menjadi perhatian saya adalah bahwa Yesus di dalam percakapan itu, dia tidak sedikit pun membahas tentang kegagalan Petrus. Seolah-olah Yesus tahu bahwa Petrus pernah gagal. Tetapi Yesus tidak memilih untuk membicarakannya. Tetapi Yesus lebih memilih untuk meminta konfirmasi, penegasan, apakah dia mengasihi Yesus. Sebab itu penting. Seorang yang melayani haruslah orang yang mendasarkan pelayanannya pada kasihnya pada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu pertanyaan. Mungkinkah Petrus dapat melayani tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya dengan efektif jika dia tidak dipulihkan dari masa lalunya, dari perasaan gagalnya, dari perasaan tidak layaknya? Jawabannya, pasti Petrus tidak akan menjadi pelayan yang efektif. Dia tidak akan bisa melayani dengan efektif, karena ada beban-beban dari masa lalu yang belum selesai.
Bapak Ibu Saudara, apa pesan firman Tuhan pada saat ini bagi kita? Pesannya ada dua. Yang pertama, apakah ada kegagalan masa lalu? Apakah ada dosa yang selama ini telah membuat kita menjadi tidak efektif dalam melayani Tuhan? Apakah ada halangan-halangan? Apakah ada beban-beban masa lalu yang belum selesai? Itu yang membuat kita tidak efektif. Itu yang membuat kita nggak bisa maju. Itu yang membuat kita nggak bisa mengerjakan pelayanan dengan baik. Itu yang membuat kita terbebani. Dan kita tidak bisa menikmati hari-hari kita, pelayanan kita. Karena ada beban-beban masa lalu yang belum selesai. Bahkan bukan tidak mungkin kita menjadi fokus kepada hal yang lain. Sama seperti Petrus. Dia fokus kembali kepada pekerjaannya yang lama. Karena dia tidak bisa efektif melakukan tugas pelayanan. Karena itu Petrus perlu dipulihkan dari masa lalunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya juga perlu dipulihkan. Apabila ada masa lalu yang perlu dipulihkan. Kalau ada beban-beban, ada dosa-dosa yang merintangi, perlu dipulihkan. Itu pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita. Yang kedua, Tuhan punya cara untuk memulihkan kita. Cara Yesus memulihkan Petrus berbeda dengan cara Yesus memulihkan murid-murid yang lain. Caranya Yesus memulihkan orang-orang yang bisa kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Yesus punya banyak cara untuk bisa memulihkan. Saudara, mari kita menyerahkan diri kita, menyerahkan apa yang menjadi beban-beban yang bisa merintangi kita dalam pelayanan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan ingat, Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa memulihkan. Kalau kita mau terbuka, kita menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan, perasaan gagal itu pada Tuhan, Tuhan punya banyak cara. Dia mampu menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita selalu dan menolong kita untuk mengerti apa persoalan kita selama ini. Kita bisa mengevaluasinya. Kita akan berdoa. Kiranya Tuhan berbicara lebih lanjut dalam hati jemaatmu setelah mendengar firman Tuhan ini, sehingga jemaatmu ditolong. Kalau ada beban-beban masa lalu yang belum terselesaikan, Tuhan tolong untuk menyelesaikannya. Tuhan juga kiranya akan menunjukkan kasih setianya dengan cara Tuhan memulihkan kehidupan jemaatmu, memulihkan kehidupan kami sekalian, supaya kami dapat menjadi hamba-hamba yang melayani dengan efektif dalam pelayanan apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.